Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat belajar di rumah? Pagi ini kita mau sama-sama renungkan firman Tuhan. Di tanggal 4 ini kita mau sama-sama renungkan firman Tuhan dari kitab Ayub. Tapi sebelum itu, kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu, minta tuntunan Roh Kudus supaya kita punya hati yang mau mendengar, hati yang mau dibentuk sama Tuhan, supaya kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita ya. Kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh melalui hari-hari kami, boleh semakin mengenal Tuhan lewat pembelajaran kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Semoga kami benar-benar dapat mendengarkan dengan baik, dapat merenungkan sehingga kami boleh laksanakan dalam kehidupan kami. Ini yang menjadi doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita mau sama-sama renungkan dari kitab Ayub. Sebelum itu Ibu Ika minta anak-anak siapkan dulu kertas untuk perenungan, sudah dibagikan. Jadi nanti anak-anak sambil mendengarkan ceritanya boleh menuliskan hal-hal penting yang anak-anak dapatkan dari renungan pagi ini. Nanti juga ada waktunya Ibu Ika akan berikan untuk anak-anak menuliskan refleksi dari firman Tuhan ya. Silakan disiapkan dulu, ambil kertasnya, ambil pulpennya. Kalau sudah, sekarang mari sama-sama kita buka dari kitab Ayub. Pasal 1, kita akan baca dari ayat 1 sampai 5. Yang sudah dapat, boleh dilihat-lihat dulu ayatnya. Ya, kita sambil menunggu teman-teman yang lain yang masih membuka. Oke. Nah, saat ini Ibu Ika akan bacakan. Kita sama-sama menyimak bagaimana kisah yang sangat menarik ini dari seorang Ayub dan apa yang Tuhan mau kita renungkan hari ini ya. Kita baca Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 5. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai, betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasanya mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ya, sebelum kita sama-sama renungkan apa maksud dari cerita ini, Ibu Ika mau tanya dulu ya. Apa yang membuat anak-anak bangga atas diri sendiri? Ya, mungkin Ibu Ika, saya bangga ketika saya pintar, atau saya bangga ketika saya baik, atau saya bangga ketika saya punya banyak barang, banyak uang mungkin. Apa yang membuat anak-anak bangga? Boleh dijawab dalam hati, atau kalau di situ ada mama atau papa, jawab kepada mama dan papa. Yang membuat saya bangga adalah ini. Ya. Pertanyaan Ibu Ika lebih lanjut. Apa yang anak-anak rasakan ketika orang tua atau guru memuji anak-anak kalau anak-anak ada kelebihan, ada kemampuan, berhasil menyelesaikan sesuatu?
Apa yang anak-anak rasakan ketika dapat pujian? Kalau Ibu Ika ditanya pertanyaan seperti itu, ya pasti dalam hati bangga begitu ya. Oh, saya bisa, saya mampu melakukan sesuatu. Nah, sekarang kita coba lihat sama-sama. Ada seorang bernama Ayub, tinggal di tanah Uz, dan Allah menyukai dia. Kenapa ya Allah menyukai Ayub ini? Kalau kita sama-sama baca di ayat pertama, ada 4 karakter. Ya, coba lihat sama-sama. Di situ ada kata saleh. Ayub itu orangnya saleh. Apa itu saleh, Ibu Ika? Nanti kita cari tahu sama-sama. Dia jujur, kemudian ia takut akan Allah, dan dia menjauhi kejahatan. Ini yang membuat Allah bangga kepada Ayub. Ya, coba kita lihat sama-sama. Apa ya itu saleh ya? Yang pertama, saleh itu artinya orang yang memiliki hati yang beribadah dan yang mau membangun relasi dengan Allah. Itu artinya saleh. Jadi kita punya keinginan yang kuat, kita punya kerinduan untuk mau beribadah, mau membangun relasi dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, karakter yang kedua, karena tadi ada 4 karakter. Karakter yang pertama saleh, karakter yang kedua adalah jujur. Ya, pasti anak-anak sudah sering mendengar kata ini ya. Kalau di kelas Ibu Ika sering, kalau mau ujian, Ibu Ika selalu sampaikan, ayo bersikap jujur. Kalau ada masalah mungkin di kelas, sama-sama kita mau menunjukkan sikap jujur. Jadi Ibu mungkin merasa anak-anak sudah sedikit paham tentang kata jujur. Kalau di sini diartikan sebagai berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Ya, jadi melakukan sesuatu tidak hanya disampaikan, tetapi juga dilakukan. Apa yang benar kita lakukan, kita kerjakan. Ya, itu namanya jujur. Kemudian karakter yang ketiga, takut akan Allah. Nah, Ayub ini takut akan Allah. Artinya Ayub orang yang segan dan hormat kepada Allah. Kenapa ya? Karena dia mengasihi dan menghormati Allah. Dia tidak ingin menyakiti hati Allah. Dan yang terakhir, karakter yang keempat yang membuat Allah bangga kepada Ayub adalah dia menjauhi kejahatan. Artinya Ayub ini secara aktif atau terus-menerus tidak mau untuk berdekatan dengan dosa, tidak mau berkaitan lagi, atau tidak mau melakukan hal-hal yang mungkin menyakiti hati Allah begitu ya. Tidak mau dekat-dekat atau main-main dengan dosa. Sudah tahu ini dosa tapi masih dilakukan. Ayub tidak mau seperti itu. Jadi 4 karakter ini yang Allah senangi dari Ayub. Sekarang kita tanya lebih jauh tentang diri kita. Apakah kita punya karakter-karakter seperti ini? Ya. Apakah anak-anak sekalian punya karakter seperti ini? Sebelum kita pikirkan lebih jauh, ada satu pertanyaan lagi yang Ibu Ika mau ajukan kepada anak-anak sekalian. Kalau kita bangga karena guru memuji kita, guru senang dengan kita, orang tua senang dengan kita, orang tua bangga dengan kita karena kita punya kemampuan, kita pintar, kita bisa melakukan segala sesuatu dengan baik, kita mampu mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik. Kita punya rasa senang dalam hati. Apalagi ketika yang bangga dengan kita itu adalah Tuhan. Kenapa? Dia itu pemilik segala sesuatu, lebih besar dari segala sesuatu. Bayangkan pemilik alam semesta ini bangga kepada diri kita, bangga kepada anak-anak. Betapa luar biasanya sukacita yang boleh kita rasakan. Tapi apakah Allah bangga dengan kemampuan kita? Apakah Allah bangga dengan kecantikan kita, kekayaan kita, ya, bakat yang kita punya? Kalau ada yang masih ingat, selalu di kelas Ibu Ika katakan, segala sesuatu yang kita punya sebenarnya bukan punya kita ya. Semua diberikan oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau bermegah atau mau
menyombongkan diri atas apa yang kita punya tidak pantas seperti itu ya. Jadi apa yang membuat Allah bangga kepada kita? Satu kata kuncinya, karakter. Contoh tadi, Allah bangga kepada Ayub karena Ayub itu saleh, takut akan Tuhan, jujur, ya. Jadi apalagi kalau kita mau mengatakan kita mau menjauhi kejahatan, mencoba setiap hari. Ya. Itu yang sering kita sebut di kelas daily reconciliation. Walaupun kita tahu kita adalah makhluk yang berdosa, tapi kita mau sama-sama terus belajar untuk menjauhi dosa. Apa kita punya karakter seperti ini? Karakter-karakter yang membuat Allah bangga kepada kita. Ya. Bukan karena kemampuan kita Allah bangga, tetapi karena kita punya karakter, ya. Supaya apa? Supaya orang di sekitar kita bisa melihat kalau di dalam diri kita ada karakternya Kristus. Kenapa? Orang-orang Kristen harus menunjukkan siapa Tuhan yang dipercayai. Itu sebenarnya yang kita mau. Kalau kita bilang kita in Christ ever after, di dalam Dia selamanya, tapi kita tidak pernah menunjukkan siapa Dia, apakah orang lain bisa tahu? Lewat apa? Lewat karakternya kita. Ya. Jadi renungan hari ini sama-sama kita pelajari, sama-sama kita renungkan bahwa Allah bangga kepada kita karena kita punya karakter yang baik. Apa saja itu? Semakin kita menggali firman Tuhan, semakin kita mengerti karakter apa yang Tuhan mau. Tadi contohnya sudah ada 4. Perenungan-perenungan selanjutnya akan kita cari tahu lagi, kita akan gali lebih jauh lagi karakter-karakter seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya. Oke, sekarang Ibu Ika akan tutup dalam doa. Dan nanti setelah doa ini anak-anak boleh tuliskan refleksinya di kertas yang sudah disediakan, apa yang anak-anak pelajari hari ini dari renungan kita hari ini, ya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan pagi ini, bagaimana kami belajar dari seorang Ayub yang memiliki karakter-karakter yang luar biasa, bukan karena dia mampu, tetapi Tuhan memberikan hati, Tuhan memberikan kemampuan bagi dia untuk memiliki karakter seperti itu. Dan pada akhirnya Tuhan menyenangi dia, Tuhan boleh bangga kepada Ayub. Kami ingin seperti itu ya Bapa, tolong Roh Kudus pimpin kami, sehingga kami boleh sama-sama melakukan dalam kehidupan kami, bagaimana kami terus mencoba menunjukkan karakter-karakter yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Bukan hanya sekedar kami katakan, bukan hanya sekedar kami perbincangkan dengan orang lain, kami mau tunjukkan supaya kami dipuji orang lain, tapi kami tahu Tuhan inginkan itu dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami benar-benar memuliakan nama Tuhan. Berkati pembelajaran kami hari ini dan juga terkhusus minggu ini Tuhan. Semoga kami boleh belajar dengan baik, walaupun kami belajar dari rumah, tetapi kami percaya Tuhan tetap sertai kami boleh belajar banyak hal. Ini yang menjadi doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, terima kasih sudah mendengarkan renungan hari ini. Ibu Ika berharap anak-anak boleh mendapatkan sesuatu. Jadi nanti kalau ada mungkin pesan-pesan lain yang anak-anak boleh dapatkan dari bacaan hari ini, anak-anak boleh sharingkan dengan Ibu Ika, boleh dikirim di Telegram juga, tuliskan apa yang anak-anak dapatkan, atau tuliskan di kertas yang sudah dibagikan, apa yang anak-anak dapatkan. Ibu Ika akhiri renungan hari ini. Tuhan memberkati anak-anak dan keluarga di rumah, semoga tetap sehat, tetap diberikan kekuatan untuk menjalani aktivitas. God bless you.